Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, apa kabarnya siang menjelang sore ini? Ini di bulan puasa. Alhamdulillah baik. Ibu juga baik, alhamdulillah. Masih tetap puasa kan? Alhamdulillah masih. Dan ibu lihat wajah kalian ini masih berseri-seri ya. Masih terlihat gembira-gembiranya. Semoga sampai beduk kita baru buka puasanya ya. Jangan buka sekarang anak-anak. Oke, alhamdulillah. Tadi siapa yang piket nak? Oh, Sinta yang piket. Alhamdulillah. Kelasnya bersih, rapi. Jadi kalau seperti ini kita belajarnya lebih nyaman, lebih tenang, lebih masuk ilmu itu ke otak kita. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Tania? Siapa nak? Udah di absen tadi kan? Oh, Felix yang tidak hadir. Biar ibu catat di buku harian ibu ini. Felix tidak hadir kenapa? Oh, sakit. Iya, sakit. Baiklah. Tidak apa-apa ya. Semoga dia cepat sembuh. Bisa belajar bersama-sama kita seperti biasanya. Baiklah, kita mulailah pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita di siang menjelang sore ini, di bulan puasa Ramadan ini, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi kita pada siang ini tentang puasa Ramadan. Nah, bagi anak-anak ibu sekalian sudah dibacakan bukunya, sudah diulangi kan? Jadi nanti kalau ibu tanya, jadi kalian nyambung. Nah, baiklah, di sini ibu akan menjelaskan tentang puasa Ramadan. Apa sih puasa Ramadan itu? Jadi, pengertian puasa Ramadan menurut syariat Islam adalah suatu amal ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, hawa nafsu, ataupun perbuatan yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Yang dilakukan dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rukun dan syarat tertentu. Jadi selain menjaga ataupun menahan diri dari hawa nafsu makan dan minum, jadi umat Islam wajib hukumnya berpuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang akan ibu bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Shadaqallahul azim. Baiklah, jadi dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut yang sudah ibu bacakan, dapat kita simpulkan bahwa umat Islam wajib hukumnya berpuasa. Nah, jadi puasa itu sebagai upaya tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu mau bertanya kepada kalian,
siapa yang dulu pernah buka puasa diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuanya, yang tiba-tiba kalau di luar dia buka puasa ataupun motel kan, kemudian pas sudah di rumah dia pura-pura lemas, pura-pura, pokoknya pura-pura inilah gitu. Siapa? Ibu mau bertanya dulu, siapa pengakuan kalian? Ibu butuh kejujurannya. Saya Bu Rizka Bu. Iya Bu, dulu saya pernah buka diam-diam diajak kawan Bu dulu Bu. Tapi itu dulu Bu, sekarang saya nggak lagi Bu. Nah itu kan jujur ya Rizka ya, jujur. Nah ibu lebih suka orang yang jujur gitu. Jadi jangan diulangi lagi ya. Nah sekarang kan kita ini udah balik, udah ngerti lah mana yang baik mana yang buruk. Jadi jangan diulangi lagi buka puasa diam-diam, tiba-tiba di rumah udah lemas saja. Jangan ya, jangan diulangi lagi. Nah kepada teman-teman sekalian, anak-anak ibu sekalian, jangan berpikir seperti itu ya nak. Kemudian ibu akan menjelaskan tentang syarat wajib puasa Ramadan. Nah, ada berapa syarat wajibnya? Di sini ibu akan menjelaskannya. Yang pertama, syarat wajib puasa Ramadan itu adalah beragama Islam. Jadi umat Islam itu wajib hukumnya berpuasa di bulan Ramadan ya anak-anak ibu sekalian. Kemudian yang kedua, sudah balik. Nah, kayak kita ini kan sudah balik semua, jadi wajib bagi kita untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga, mempunyai akal. Nah, jadi wajiblah hukumnya bagi kita puasa. Kita udah punya akal, udah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian yang keempat, sehat jasmani maupun rohani. Nah, jadi kalau kita sehat, dalam keadaan sehat, jasmani kita sehat, rohani kita, batin kita ini sehat. Nah, jadi kita wajib berpuasa. Yang kelima, bukan seorang musafir atau perjalanan jauh. Kemudian yang keenam, suci dari haid dan nifas. Nah, jadi kita itu harus suci, harus bersih dulu lah, baru kita berpuasa. Kalau kita dalam keadaan kotor lah ya, masa kita haid, jadi kita tidak boleh berpuasa. Kemudian yang ketujuh ada mampu atau kuat melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, kalau kita mampu, kita sehat-sehat, ya kita wajib hukumnya berpuasa di bulan Ramadan. Baiklah, jadi sudah mengerti ya, sudah dapat dipahami apa-apa saja syarat wajib dari puasa Ramadan. Nah, jadi sudah dapat diterima ya. Kemudian selain dari syarat wajib puasa Ramadan, kita juga harus tahu apa saja rukun puasa Ramadan. Nah, apa saja sih rukun puasa Ramadan itu? Yang pertama ada namanya niat. Nah, niat ini dilakukan ataupun diucapkan sebelum menjalankan puasa. Apa sih niatnya itu? Niat puasa Ramadan yaitu nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Nah, jadi sudah pada tahu ya niat puasa Ramadan itu apa? Alhamdulillah, ibu juga yakin kalian semua sudah pada tahu apa-apa saja niat. Ibu juga sudah tahu, ibu juga tahu kalian tahu niat
puasa Ramadan. Kemudian yang kedua itu menahan diri dari kegiatan makan, minum, bersetubuh maupun hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Jadi dua itulah rukun dari puasa Ramadan. Jadi sudah bisa dipahami kan anak-anak ibu sekalian? Alhamdulillah sudah dapat dipahami. Kemudian ibu akan menjelaskan tentang sunnah-sunnah puasa Ramadan biar amal ibadah kita itu semakin besar. Apa-apa saja sih? Yang pertama itu sahur. Kemudian yang kedua, segera berbuka puasa saat waktunya. Jadi jangan menunda-nunda dalam berbuka puasa. Nah, yang ketiga, membaca doa buka puasa. Apa doanya anak-anak? Nah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Tapi jangan buka sekarang karena belum pada waktunya. Ibu hanya mengucapkan apa lafaz berbuka puasa. Kemudian yang keempat, berbukalah dengan yang manis-manis. Nah, contohnya itu seperti kurma. Kemudian yang kelima, memberi makan pada orang yang berbuka puasa. Jadi untuk mendapatkan pahala ya, untuk pahala berlipat, kita bisa memberi makan orang yang berbuka puasa. Kemudian yang keenam, memperbanyak ibadah dan memperbanyak ibadah. Pokoknya kita itu sholat 5 waktu, sholat sunnah. Nah, pokoknya kita harus memperbanyak ibadah, menolong orang, memberi takjil itu juga termasuk memperbanyak ibadah. Baiklah, sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, mungkin tidak ada. Sudah dapat dipahami ya apa yang ibu sampaikan siang hari ini, materi ini. Nah, karena materi ini bersangkutan juga pada bulan ini. Nah, jadi tidak ada yang ingin bertanya kan anak-anak? Baiklah, jika tidak ada, marilah kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.